Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Dikisahkan di kota Baghdad yang megah dan penuh keajaiban. Pada suatu malam, Raja Harun ar-Rasyid bermimpi buruk. Dalam mimpinya, seekor ular raksasa bermata merah menyala muncul dari dasar bumi dan melilit istana. Ular itu berkata dengan suara menggelegar, "3 malam lagi, aku akan datang dan menelanmu. Wahai Raja, tiada yang bisa menolongmu, kecuali orang gila bernama Abu Nawas." Seketika Raja terbangun dengan keringat dingin. Ia pun memanggil seluruh penasehat dan tabib kerajaan. Namun, tak satu pun bisa menafsirkan mimpi itu, apalagi memberi solusi. Sang Raja akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas, si cerdik nan nyentrik, segera dibawa ke istana. Tapi seperti biasa, saat prajurit mencarinya, Abu Nawas malah sedang tidur di atas pohon sambil bersenandung lagu yang tak jelas nadanya. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung disambut oleh wajah cemas Raja. "Raja, Abu Nawas, nyawaku dalam bahaya, mimpi buruk ini terlalu nyata. Siluman ular akan datang dalam 3 malam dan memakanku." Abu Nawas mengangguk tenang, "Hamba sudah tahu, wahai Paduka. Siluman itu sudah mengintai dari dasar bumi. Tapi jangan khawatir, asalkan Raja bersedia melakukan satu hal." "Raja, apapun, katakan saja." "Abu Nawas, Raja harus tidur di atas pohon kelapa selama 3 malam." Raja pun bingung. Bagaimana mungkin seorang raja tidur di atas pohon? Tapi demi keselamatan, ia menyetujuinya. Malam pertama tiba, Raja dibopong ke atas pohon kelapa tertinggi. Penjagaan ketat dilakukan. Tapi di tengah malam, bumi bergetar. Tanah di dekat istana retak dan dari dalamnya muncul bayangan besar berbentuk ular. Namun ketika siluman hendak menuju istana, ia melihat Raja berada di atas pohon. Ular itu marah besar dan kembali ke tanah sambil menggeram. "Aku akan kembali esok malam, tidak ada yang bisa menghindari takdirku." Abu Nawas tersenyum dari kejauhan. Ia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Di hari ketiga, Abu Nawas menggali arsip kuno kerajaan dan menemukan bahwa nenek moyang Raja Harun pernah mengingkari janji kepada seorang penjaga mata air suci, seorang pertapa ular, yang bersumpah akan kembali ketika keturunannya lalai menjaga keseimbangan. Abu Nawas datang ke Raja dan berkata, "Wahai Paduka, siluman itu bukan musuh biasa. Ia adalah cermin dari dosa masa lalu kerajaanmu. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan mengakui kesalahan dan memohon ampun di mata air yang dikutuk itu." Raja pun setuju, dan mereka berangkat ke mata air tua di pinggiran Baghdad. Di malam ketiga, di bawah cahaya bulan penuh, siluman itu muncul untuk terakhir kalinya. Ia melompat dari air dan hendak memangsa Raja yang kini berdiri pasrah di depan mata air. Tapi sebelum ia menyerang, Abu Nawas melantunkan doa dan puisi yang memanggil roh penjaga lama. "Wahai penjaga bumi dan air, ampunilah kami yang telah ingkar. Dengarlah lidah yang jujur bersuara, bukan untuk menyuap, tapi untuk belajar." Tiba-tiba, siluman bergetar, tubuhnya mengecil dan berubah menjadi seorang pertapa tua dengan jubah lusuh. Ia menatap Raja dan berkata, "Akhirnya, keturunan yang sadar akan dosa datang juga. Kutukanku kini terangkat." Dengan cahaya putih, pertapa itu menghilang. Raja berlutut dan menangis haru. Sedangkan Abu Nawas malah tertidur di dekat mata air. Sambil berkata, lega rasanya. Semoga mimpi Raja malam ini cuma soal kambing, bukan ular lagi. Raja Harun mengadakan pesta besar dan menghadiahkan Abu Nawas tanah seluas mata memandang. Tapi Abu Nawas, seperti biasa, hanya meminta satu hal. "Izinkan aku tidur di bawah pohon kelapa, wahai Raja, karena itu lebih aman dari mimpimu."
Malam turun di Baghdad. Angin dingin menyusup ke jendela-jendela istana. Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di taman istana ketika bayangan hitam muncul dari balik pepohonan. Dalam sekejap, raja menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, seluruh istana gempar. Sang raja lenyap, tak ada saksi, tak ada jejak. Satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah kertas bertuliskan aksara kuno dan bulu burung gagak hitam. Wazir segera memanggil Abu Nawas. Ia ditemukan sedang berdiskusi dengan kambing peliharaannya, yang katanya punya ilmu kebatinan. Saat diberitahu raja hilang, Abu Nawas justru berkata, mungkin beliau sedang liburan ke dimensi lain. Sudah bosan dengan pajak dan politik. Tentu saja wazir tak tertawa. Abu Nawas lalu meneliti kertas kuno dan berkata dengan nada serius, "Ini aksara Samsul Lail, bahasa yang digunakan oleh makhluk bayangan. Raja tidak diculik manusia. Dia ditawan di penjara bayangan, tempat antara dunia nyata dan dunia gaib." Dengan berbekal mantra tua dari kitab istana dan sebuah cermin besar, Abu Nawas memulai ritual untuk menembus dunia bayangan. Ia masuk ke dunia gelap penuh kabut, tempat di mana suara bisa berbohong, dan bayangan bisa berbicara. Di sana ia bertemu makhluk-makhluk aneh, burung hantu yang bisa bicara, batu yang menangis, dan seorang anak kecil yang mengaku sebagai penjaga waktu. Penjaga waktu berkata, Raja Harun ditawan oleh Raja Bayangan, Zahrul Zulmat, karena pernah mengusik keseimbangan antara terang dan gelap. Abu Nawas akhirnya menemukan Raja Harun terkurung dalam kristal hitam. Di hadapannya berdiri Zahrul Zulmat, makhluk tinggi berselimut jubah hitam dan mata menyala ungu. "Zahrul, aku tidak membenci manusia. Tapi Harun telah membuat perjanjian dengan kami, dan melanggarnya." Abu Nawas menyela dengan gaya santainya, "Oh, tentu saja, namanya juga raja. Kalau gak janji, ya gak bisa jadi raja." Zahrul tertawa, tapi tawa itu segera berubah jadi kemarahan. Ia mengangkat tangan, dan bayangan hidup mengepung Abu Nawas. Tapi inilah kekuatan Abu Nawas, akal licik dan hati tulus. Ia melemparkan cermin besar yang dibawanya, memantulkan cahaya dari matahari yang disimpan dalam botol sihir dari kitab kuno. Cahaya itu memecah bayangan dan menghancurkan kekuatan Zahrul. Zahrul melemah dan berkata, "Aku akan pergi." Tapi ingat, bayangan selalu ada di belakang cahaya. Raja Harun diselamatkan dan kembali ke istana. Namun ia kini berubah, lebih tenang, lebih bijak. Ia menyadari bahwa keseimbangan dunia tidak hanya soal hukum manusia, tapi juga harmoni dengan alam dan yang tak terlihat. Sementara itu, Abu Nawas mendapat hadiah besar, tapi ia menolak semua kekayaan itu. Ia hanya meminta satu hal, "Paduka, buatkan aku warung kopi di pinggir taman. Aku ingin bicara dengan bayanganku sendiri." Beberapa minggu kemudian, saat malam tenang, Abu Nawas duduk di warung kopinya. Bayangannya di tembok tiba-tiba tersenyum sendiri. Abu Nawas bergumam, "Jangan nakal lagi ya, Zahrul." Bayangan itu membalas, "Asal kamu tidak berhenti berpikir, aku tak akan kembali." Suatu ketika Abu Nawas menerima undangan untuk sebuah jamuan makan malam oleh Baginda. Dalam undangan tersebut, ia diminta untuk berpidato mengisi acara jamuan dengan tausiah agama. Abu Nawas datang ke istana lebih awal menghadiri undangan Baginda. Karena itu, Abu Nawas dipersilahkan duduk di bagian depan. Di depan, ia seakan-akan seperti menjadi tamu yang sangat istimewa. Beberapa saat kemudian,
Para undangan yang lain mulai berdatangan satu persatu langsung menempati kursi-kursi yang disediakan. Kemudian, menyusul para pejabat kerajaan yang datang dan langsung menuju kursi yang paling depan. Akan tetapi, salah seorang pejabat yang hadir sedikit terlambat sangat terkejut melihat kursi paling depan sudah penuh dan salah satunya sudah diisi oleh Abu Nawas. Pejabat tersebut langsung protes keras pada panitia penyelenggara makan malam. Kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru Abu Nawas yang hanya rakyat biasa berada di depan? Protes pejabat tersebut. Tuan seharusnya menanyakan langsung kepada Abu Nawas sendiri, kata salah seorang panitia. Karena merasa posisinya disamakan dengan orang biasa, pejabat tersebut tidak terima. Ia berjalan ke depan menghampiri Abu Nawas kemudian berbisik padanya bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya yang merupakan pejabat kerajaan terhormat. Wahai Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini. Karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya. Tegas pejabat itu dengan sombong. Mendengar teguran pejabat yang merendahkannya, Abu Nawas membela diri. Maka terjadilah perdebatan di antara mereka, hingga para tamu lain juga mendengarnya. Saudara pejabat yang terhormat, pada kenyataannya Anda itu tidak lebih dari seorang pesulap, kata Abu Nawas mulai angkat bicara. Wah, tidak bisa begitu, saya adalah pejabat kerajaan bukan pesulap. Engkau yang pesulap, cetus pejabat tersebut. Semua tamu yang hadir dibuat tegang dan tertuju pada mereka berdua. Sekalipun saya adalah pesulap, tapi ketika naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci. Kata Abu Nawas, apa maksudmu? Apa hubungannya denganku? Tanya pejabat. Anda seperti seorang pesulap yang gagal di atas panggung, berjanji mengubah bunga menjadi kelinci, tapi Anda tidak berhasil mewujudkannya, kata Abu Nawas yang membuat suasana semakin panas. Apa maksudmu? Tanya pejabat itu marah. Sebelum menjadi pejabat Anda berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi, setelah menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda menjadi penjabat, jelas Abu Nawas. Wajah pejabat tersebut menjadi merah, ia diam terdunduk dipermalukan Abu Nawas di depan para tamu yang hadir. Abu Nawas kembali bertanya padanya, nah, kalau begitu, mana yang lebih pantas duduk di sini? Tanya Abu Nawas kembali. Pejabat tersebut tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. Dengan perasaan kesal dan malu pejabat itu langsung beranjak meninggalkan Abu Nawas dan duduk di belakang. Tugas yang mustahil, Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas ibih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda amat riang. Saking gembiranya beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini Paduka yang mulia, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu. Kata Baginda puas,
Abu Nawas terperanjat, menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang, tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang, dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung. Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh Baginda Raja kembali ke istana diiring para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Abu Nawas tidak mau hadiah. Suatu ketika Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun ar-Rasyid di istana kerajaan dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan, karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil karena ingin diikat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung kepada Raja Harun tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari dan kulit ari?" kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu,
menyebabkan Raja Harun ar-Rasyid sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Raja Harun, "sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah," kata Raja Harun ar-Rasyid. "Kembalikan saja semua harta dari tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Raja Harun. "Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nel dari Qudamah bin Abdullah al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah melempar jumrah Aqobah di atas untanya yang kemerah-merahan, tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Nyanyian Abu Nawas, "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya, hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan, pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat." Air susu yang pemalu kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun ar-Rasyid. Suatu saat sang raja terlihat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan rasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku juga. Namun, ketika Raja Harun membentak, akhirnya mereka mengaku juga. "Abu Nawas yang membawa arak-arak itu ke istana, kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah sederhana Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku," ujar salah satu pemimpin pengawal itu. "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabuhi raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Raja Harun. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, "Ini susu baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas sekenanya. "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih," kata Raja Harun keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona," jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun. Mendengar jawaban Abu Nawas, baginda pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, ia tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. "Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda," titah sang raja. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawal.
Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari para pengawal, karena telah berhasil melaksanakan misinya. Nah, demikian sedikit hiburan cerita Abu Nawas. Suatu hari Baginda ingin mengadakan pesta di istananya. Ia berencana mengundang semua pembesar-pembesar negeri dan juga pembesar-pembesar negeri tetangga. Tetapi, pesta yang akan diadakan kali ini sangatlah berbeda, karena Baginda Raja menyelipkan sebuah rencana untuk mengerjai Abu Nawas, dan kali ini Baginda sangat yakin jika Abu Nawas akan masuk ke dalam perangkap. Tibalah pada hari yang sudah ditentukan untuk menggelar pesta. Seluruh undangan, termasuk Abu Nawas yang turut diundang, berhadir di istana. Ketika semua tamu undangan yang hadir sudah berkumpul, Baginda memerintahkan pelayan istana untuk membasuh tangan dan kaki para undangan dengan air mawar nan harum. Satu persatu tamu undangan yang hadir telah selesai dibasuh. Kini tinggallah giliran Abu Nawas. Tidak pernah menyangka sebelumnya jika pada hari itu ia akan menjadi bahan tertawaan Baginda dan para undangan yang berhadir. Sepertinya Baginda memang sudah menyusun rencana tersebut dengan sangat matang. Baginda sengaja memerintahkan kepada para pelayan istana agar Abu Nawas mendapat urutan terakhir. Diam-diam Baginda terus memperhatikan Abu Nawas. Pas ketika giliran Abu Nawas dibasuh tangan dan kakinya, pelayan langsung membasuh dengan air kencing unta yang dicampur dengan bunga-bunga yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai perintah Baginda. Sontak saja seluruh tamu undangan yang hadir merasa tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan dan sibuk mencari sumber bau yang mustahil. Akhirnya diketahui kembali jika Abu Nawas yang menjadi sumber bau yang sangat tidak mengenakan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci oleh semua tamu yang hadir. Baginda Raja membutuhkan Abu Nawas kepalang beberapa hari terakhir ini. Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan yang luar biasa. Tamu menemui pelayan yang telah membuat Abu Nawas ibih lama lagi. Pelayan tersebut meminta maaf beberapa orang kepercayaannya adalah untuk mencari Baginda Raja. Mendengar tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah sebelumnya jika mereka baru akan menggunakan. Abu Nawas menghadap Baginda meninggalkan istana dalam keadaan sangat amat riang. Dalam hati gembiranya beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Paduka telah saling tukar menukar cerita-cerita hari aku akan membalasnya dengan mulai mengutarakan rencananya. Setelah kejadian dipermalukan di istana dengan kencing unta agar Abu Nawas menaruh rasa kesal yang bukan lain terhadap Baginda Raja, sehingga sejak saat itu ia tidak pernah menginjakkan lagi kakinya di istana. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini. Paduka yang terlihat di istana, kata Abu Nawas, berusaha merasa arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapat Abu Nawas itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku untuk menghadirkan Abu Nawas kepadanya. Kata Baginda Abu Nawas tidak bersedia memenuhi panggilan Baginda dengan alasan sakit parah dengan harapan Baginda Raja akan menjenguknya. Tetapi nasib telah menjadi Abu Nawas. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda Abu Nawas dengan diiringi para pengawal dan beberapa pejabat kerajaan beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat mendengar Baginda Raja menuju ke rumah yang diembannya. Abu Nawas langsung memasang aksi cerdasnya. Ia langsung membangun sebuah gubuk kecil obat ajaib dengan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukan bulatan obat tersebut. Sudah diselipkan hari-hari berlalu sudah dipersiapkan Abu Nawas yang dikerjakan Abu Nawas. Baginda Raja pun segera menuruti perintah Abu Nawas. Yakin kalau yang dibangun Raja itu benar-benar istana di langit. Cepat-cepat memasukkan butiran kotoran dan dihubung Baginda Raja. Abu Nawas spontan saja menjangkau masa kanak-kanaknya matanya. Sampai Abu Nawas bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang dan inilah yang membuat Abu Nawas girang.
kata Abu Baginda. Nawas tidak Abu Nawas menyia-nyiakan pun waktu segera lagi. bersimpuh Telah memberi bersama hormat kepada beberapa Baginda. kawannya merancang Ampun layang-layang Baginda, raksasa berbentuk apakah Baginda persegi masih 4? ingat setelah 2 rampung bulan yang baru lalu Abu dalam Nawas sebuah melukis pesta di pintu-pintu istana serta Baginda jendela-jendela telah lebih dahulu memberi ornamen-ornamen ornamen lainnya, kencing ketika unta. semuanya Oleh selesai sebab Abu itu Nawas untuk dan membalas kawan-kawan kebaikan menerbangkan Baginda, layang-layang maka raksasa sekarang memberi itu dari isinya suatu tempat kotoran yang unta. dirahasiakan. Jikalau Begitu bukan karena layang-layang kejadian raksasa itu, berbentuk hamba istana tidak itu akan berani mengapung di melakukan angkasa. ini pada Baginda. Penduduk negeri Jika gempar. Baginda bersikeras Baginda ingin Raja menghukum Girang hamba, bukan kepalang, maka kejadian benarkah ini Abu akan Nawas hamba berhasil beritahukan membangun kepada istana orang di lain? langit? Kata Dengan Abu tidak sabar Nawas. beliau didampingi beberapa Mendengar orang penuturan pengawal Abu bergegas Nawas, menemui Abu Baginda Nawas. pun merasa Abu risau Nawas takut berkata jika dengan orang bangga, mengetahui jika Paduka ia yang telah mulia, memakan kotoran istana unta pesanan atas Paduka perintah telah Abu Nawas. rampung. Engkau Baiklah benar-benar Abu Nawas, hebat wahai Abu karena Nawas. kejahilanku Kata kemarin Baginda maka aku memuji Abu memaafkanmu. Nawas. Tapi Terima engkau kasih tidak boleh Baginda yang memberitahukan mulia. siapa-siapa Kata Abu tentang Nawas. kejadian ini. Lalu bagaimana Kata caranya Baginda, aku ke sana? Ampun Baginda, Tanya Baginda. jika itu Dengan yang Baginda tambang, minta seperti Paduka itu, yang mulia. lain lagi Kata ceritanya. Abu Nawas. Hamba Kalau minta begitu 100 siapkan dinar tambang sebagai itu biaya sekarang. jaga rahasia. Aku ingin segera Jawab melihat Abu Nawas. istanaku dari dekat. Dasar kau Abu Kata Nawas. Baginda tidak Kata sabar. Baginda geram. Maafkan Baginda hamba pun Paduka yang menyetujui mulia, permintaan hamba Abu Nawas kemarin dengan lupa memasang menyerahkan tambang pundi itu, uang sebanyak sehingga 100 seorang dinar. kawan hamba Kemudian tertinggal di pamit sana pulang dan menuju tidak bisa istana turun. bersama para Kata pengikutnya. Abu Nawas, bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana. Kata Baginda, Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi. Kata Abu Nawas menjelaskan, engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil